Kembali di One on One, 1 jam, 1 narasumber, 1000 inspirasi. Tamu kita malam ini, Menteri Koperasi dan UKM, Pak Puspayoga. Tadi Bapak cerita ada kaitan dengan Kementerian Perdagangan soal pupuk. Ya. Ada kaitan juga dengan kementerian lain-lainnya. Anggaran di kementerian Bapak itu besar nggak? Saya nggak tahu, besar atau kecil. Itu ada 1.400.000.000. Nah, itu. Dengan anggaran... Mungkin paling kecil di semua kementerian ya. Apakah ini membuktikan bahwa pemerintah tidak terlalu serius atau karena bisa berkelindan dengan kementerian lain sehingga tidak perlu besar anggaran? Saya pikir nggak perlu besar anggaran. UKM misalnya. UKM itu ada 23 kementerian lembaga yang ngurus UKM, bukan kita saja. Kalau urusan misalnya ada UKM yang melakukan penanaman melon misalnya, kita nggak punya ahlinya, itu di Menteri Pertanian. Dia ngurus UKM juga. Contoh kemudian urusan UKM, urusan yang kreatif, mungkin digital, itu di Kementerian Pariwisata. Ada 5 juta. Menteri Pertanian UKM dan 6,8 juta. Jadi nggak perlu banyak-banyak memang nggak perlu banyak di Kementerian Koperasi uangnya itu, gitu. Karena kita bisa berkoordinasi dengan kementerian yang lain, 23 kementerian. Bisa cuman kita yang punya UKM itu, cuman di sana yang bina gitu lah. Jadi kita serahkan ini UKM. Ini yang bina, ini urusan pertanian di pertanian, ini digital misalnya urusan pariwisata, tinggal kita koordinasikan. Bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia? Padahal banyak sekali orang-orang kreatif di Indonesia yang kemarin ada anak muda bisa membuat animasi dipakai di. Nanti tunggu, saya masih siapkan itu sama Pak Hermawan Kertajaya. Kita punya gedung Semesko. Nanti itu akan kita gunakan untuk menampung para UKM kreatif. Dan mereka yang akan ada di sana ada kuratornya. UKM kan banyak ini. Nah, bagaimana yang banyak UKM ini menjadikan entrepreneurship, kan begitu. Harus dijadikan entrepreneur dulu, kemudian dibuat dia itu kreatif. Jadi untuk mengambil UKM yang kelihatan bisa menjadi entrepreneur ini, yang bisa mejeng di gedung Semesko ada kurator. Nggak begitu kita ambil ditaruh, enggak. Ada kuratornya, saya tempatkan di gedung Semesko, dan itu ada bapak angkat. Masing-masing UKM kreatif itu ada bapak angkatnya. Jadi dibentuk entrepreneur harus kreatif. Apa cukup itu? Enggak. Kalau ingin survive harus produktif, gitu. Kalau nggak produktif ya nggak mungkin bisa survive, cuma di kreatif aja. Nah, di kreatif ini memang perlu yang namanya bapak angkat itu dengan CSR, dibantu dia bapak angkat. Kemudian untuk yang namanya produktif harus ada dana ventura untuk membuat dia sustainable, berkelanjutan. Ini usaha kita. Bagaimana UKM kreatif ini bisa berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya. Dan ini akan kita fokuskan di gedung Semesko. Kita sudah kerjasama dengan bukan kerjasama, karena Pak Herman Kertajaya saya minta menjadi staf khusus saya. Beliau yang urus itu. Membantu bidang pemasaran dan branding segala dari mencarikan kurator mana UKM yang sana, jadi membuat bagaimana UKM itu kreatif, bagaimana membuat UKM itu produktif, semua di tangan nanti oleh Pak Hermawan Kertajaya. Kalau dengan program yang begitu bagus dan kemudian juga berkaitan dengan segala kementerian, sepertinya UKM kita siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Kalau urusan masyarakat ekonomi ASEAN ada kan 2 hal. Ada produk dan ada SDM-nya. Kalau produk kita, saya pikir nggak ada masalah produk loh ya. Nah, kemudian bagaimana kita bersaing dalam hal SDM? Kita nggak boleh melarang SDM
dari Filipina gitu loh. Filipina kan itu rata-rata dari segi bahasa dia pasti lebih pintar sama kita, Bahasa Inggrisnya terutama. dan dia sudah banyak belajar bahasa Indonesia sama kita, banyak belajar bahasa Indonesia. Orang Filipina mirip-mirip bentuknya kayak orang kita juga. Itu kelebihan-kelebihan dia gitu loh, orang Filipina. Contohnya SDM-nya seperti itu. Kalau produk saya nggak khawatir. Contoh produk kita fashion, dalam hal fashion. Fashion itu kan ada salah satu contoh pakaian Muslim misalnya. Nah, pakaian Muslim itu sampai sekarang belum ada raja pengekspor pasukan Muslim di dunia, belum ada. Kita punya produknya dan kita masih mempunyai peluang besar untuk merajai ekspor pakaian Muslim. Ini contoh ya. Dengan catatan kita menerapkan strategi benar gitu loh. Jadi bisnis itu harus follow the people. Jadi kalau kita ekspor pakaian Muslim jangan ke Jepang, nggak laku. Kan begitu ya. Jadi kita cari yang namanya negara-negara Muslim, Malaysia, Cina juga oke. Walaupun enggak terlalu banyak Muslim, cuman 50.000 kan ada itu produk Cina Muslimnya, lumayan gitu. Jadinya strateginya bisnis follow the people. Masih oke untuk kita ekspor, dan jangan khawatir kita akan menjadi pajangan produk-produk impor itu. Kalau memang kita serius menangin, enggak akan terjadi. Tidak usah khawatir dengan impor asal kita punya kesiapan juga. Iya, kalau dengan produk itu kan ada SNI, standar nasional itu kita galakkan. Jadi UKM itu bagaimana mendapatkan standar itu. Tentu dengan pelatihan-pelatihan SDM tadi itu. Pelatihan SDM itu. Dengan segala macam upaya yang begitu, kayaknya Bapak akan sangat sibuk sekali sebagai menteri. Ya kalau sibuk udah biasa. Oke. Nanti akan kita tanya apa masih sempat menjalankan hobi atau tidak. Tapi kita harus istirahat dulu. Ya pemirsa, kita istirahat lagi tetap di One on One. Kita sampai di segmen terakhir One on One malam ini bersama Menteri Koperasi dan UKM Pak Puspayoga. Pak Puspa, hobi Bapak apa? Hobi saya apa ya? Salah satunya motret. Objeknya apa? Objeknya macam-macam sesuai dengan apa yang saya lihat di lapangan. Oh, jadi kalau lagi belusukan ada lihat yang unik, yang bagus. Cuman fokusnya orang nari. Kenapa fokus orang nari? Kalau misalnya pemandangan, sudah banyak yang jago-jago urusan pemandangan, siapapun bisa jepret pemandangan. Cuman kalau yang namanya motret orang nari, kalau nggak bisa nari nggak bisa tuh. Kan begitu, nggak dapat hasil yang bagus. Ininya, nggak dapat auranya. Nggak dapat aura kalau nggak bisa nari. Emang Pak Puspa bisa nari? Bisa, ibu saya kan penari. Oh. Ibu saya penari sampai saat ini umurnya sudah 80 masih nari. Termasuk penari tua di Bali. Jadi angkatan ibu saya masih cuman ada satu. Umur 80 ke atas cuma ada satu. Ibu saya dan ada laki-laki satu. Dengan kecintaan kepada budaya Bali seperti itu, ini foto-foto itu didokumentasikan kemudian dibukukan atau bagaimana? Ya, saya buat album lah, nggak buku ya. Kalau dibukukan itu terlalu mewah. Saya buat album berbentuk buku. Berbentuk buku. Waktu saya jadi wagub itu saya sampaikan souvenir kepada para tamu duta besar. Ada judulnya buku album itu? Ada album itu judulnya Bintang Puspayoga. Mengacu kepada bintang di angkasa atau kepada nama ibu? Nama istri saya dong. Iya. Nama istri saya. Kalau urusan motret saya memang suka dari kecil, dari SMP ya. Waktu itu saya dikasih tugas oleh bapak saya itu motret. Tahun 77 itu kan pemilu ya. Pemilu. 77, ya. 77. Saya dikasih kamera namanya Vitotech. Sampai sekarang masih. Oke. Kamera itu saya ditugaskan untuk memotret situasi pemilu. Orang kampanye, kemudian rumah orang dilempar,
terutama orang PDI ya, waktu itu kan Oke. masih Orde Baru kuat-kuat gitu. Dilempar gambar-gambar PDI dibakar. Oke. Nah, tugas saya itu moto-moto itu. Bukan untuk keindahan dong berarti, untuk Kalau itu dokumentasi. enggak, itu dokumentasi. Oke. Cuman dari sanalah muncul senangnya bagaimana kita motret itu. Kalau- Sampai sekarang masih masih. data. Kalau waktu jadi wali kota di Denpasar, Wagub di Bali, berarti hanya memotret tari Bali. Sekarang udah jadi menteri, udah bisa memotret tari seluruh Indonesia. Nggak sempat. Nggak sempat lagi. Nggak sempat lagi lah. Dari tadi Pak Puspa ini sering menyebut Bapak yang mengajari saya UKM dengan membantu orang pasar burung. Bapak mengajari saya hidup sederhana, suruh jualan rokok. Iya. Mengajari fotografi juga. Begitu besar pengaruh Bapak kepada Pak Sangat Puspa ini? besar. Sangat besar pengaruh bapak saya, terutama untuk menjadi politikus. Saya tahun 77 juga, semuanya bermula dari 77. SMP kelas 1 saya sudah menjadi pengurus partai. Jadi waktu itu namanya pengurus desa, komisaris desa. Komisaris desa. Saya sudah jadi pengurus. Termasuk tadi jadi motret itu bagian dari saksi. Bagian dari saya jadi pengurus partai desa itu. Oke. Gitu. Jadi saksi dan sebagainya dan segala-segalanya. Kemudian tahun berapa itu, tahun 96, saya sudah menjadi pengurus di tingkat kota. Dari desa jadi pengurus tingkat kota, dan zamannya Megawati Suryadi pecah, saya pilih Megawati yang tidak ikut pemilu Oke. Itu ketika konflik di Bali waktu itu ya, di Indonesia. yang ada Munas berlangsung di Bali. Munasnya di Bali, ya. Ya, oke. Itu juga sebab ketika orang tuanya Pak Puspa memanggil pulang dari Australia untuk mengurus partai, Bapak mau? Mau dong, itu kan saya waktu ke Australia itu untuk persiapan ke universitasnya. Kita persiapan, ketika sudah siap masuk universitas, bapak saya bilang, kamu pulang aja urus partai gitu. Padahal waktu itu mau sekolah apa di sana? Sekolah. Mau ambil sekolah apa? Ya sekolah dagang apalah ya. Rencananya begitu, Iya, cuman ditarik pulang tahun itu, tahun 96 saya ditarik pulang. Lalu kemudian fokus mengurus partai. Memang sih saya sudah menjadi pengurus waktu itu, jadi suruh fokus. Uruslah partai karena memang nyari pengurus waktu itu kan sulit sekali. Ya, apalagi partai yang digencet oleh Ya, pemerintah. waktu itu situasinya seperti itu. Jadi saya fokus waktu itu sudah ngurus partai. Orang tua sebagai seorang raja, punya tanah luas di kilometer 0 kota Bali, tapi mengajarkan hidup sederhana. Itu berkesan sekali kepada Pak Puspa. Enggak raja, siapa bilang raja? Kalau keturunan raja iya. Cuman kan bukan raja. Enggak lah. Kalau leluhur saya raja itu. Zaman tahun 1906. Itu kan ada perang Puputan Batung. Itu leluhur saya. Oke. Jadi dihabisin karena nggak mau, kan biasa nggak mau di bawah penjajahan. Semua dihabisin. Kalau bapak saya nggak raja, saya juga nggak raja. Keturunan raja. Keturunan raja. Dengan segala macam kesempatan untuk hidup bermewah-mewahan, sebetulnya kenapa Bapak memilih hidup sederhana? Saya nggak tahu apakah itu sederhana atau mewah. Saya menikmati lifestyle seperti itu. Apakah itu mewah, apa enggak itu sederhana. Saya naik Kijang itu, bagi saya udah mewah dong. Bisa naik Kijang, di lain tempat orang masih naik sepeda. Saya kan bersyukur bisa naik Kijang. Jadi tergantung dari sudut mana kita melihat. Tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi jauh sebelum Pak Jokowi menerapkan pola hidup sederhana, Bapak sudah menerapkan itu ketika menjabat di Bali. Sederhananya kalau waktu wali kota ya memang saya naik Kijang. Wagub Sama juga. jadi menteri sekarang, Ya juga Kijang juga. Nyaman loh Kijang, bukan apa-apa. Padahal ada sedan yang mewah harusnya. Ada, saya bukan nggak mau naik sedan. Suatu waktu kalau ada acara misalnya 17 Agustusan, acara-acara Yang berbau kenegaraan. memang saya pakai itu. Oke. Tapi untuk operasional sehari-hari Nah, saya Kijang. lebih enak Kijang. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Karena kan luas, bukan apa-apa, luas kan. Kaki saya bisa ke depan, ke samping. Kalau sedan nggak bisa. Iya. Begini aja kakinya itu. iya. Nggak bisa gini-gini. Jadi hanya soal kenyamanan saja. Kenyamanan. Memang nyaman, Pak.
ketika sekarang pemerintah juga menerapkan hidup sederhana dengan konsumsi rapat harus pisang, singkong dan segala macam, Pak Ya, Puspas saya dari dulu baru jadi menteri sudah makannya singkong. memang menyukai itu. Saya memang suka singkong rebus, apa ubi. Saya memang suka. Bukan buat-buat harus Bukan karena makan. anjuran atau Enggak, sebelum anjuran saya sudah makan melakukan itu. Di kantor juga kita siapin itu juga kalau ada acara-acara. Oke, untuk hidup sehat juga. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Kalau kebanyakan nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Oke, Pak Supa, mudah-mudahan sehat terus Ya. mengurus koperasi dan UKM kita Ya. untuk lebih maju ke depan. Terima kasih sudah datang di One on One. Sama-sama. Terima Ya. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Malam. Ya, pemirsa, sampai di sini One on One bersama tamu kita Menteri Koperasi dan UKM Pak Puspayoga. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Latif Sregar mohon pamit. Kita jumpa Rabu depan. Terima kasih.